Dulu Iran sudah ditolong oleh Mordekai. Harusnya dia sadar diri. Lihat catatan sejarah. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Iran. Boleh berganti nama, tapi itu tetap sama. Haleluya. Silakan ganti nama kamu. Ya ganti nama aja. Randy ganti nama berulang-ulang. Itu juga orangnya. Negara kita ganti nama besok. Negara apa? Ganti nama lagi. Tetap aja itu. Asal usulnya Indonesia. Haleluya. Masih dituduh lagi. Katanya ini sabotase dari Mossad. Jadi Mossad itu kok bisa ya dia membawa helikopter. Padahal kan dari Iran sudah jelas. Yang pilotnya itu jelas kan. Presiden punya pesawat khusus dari negara. Nggak mungkin lah yang namanya pilot pesawat itu saudara. Pilot pesawat presiden itu 2.000 orang. Sehingga tidak dikenal. Paling 5-6 orang ganti-gantian. Betul nggak kira-kira? Masa bisa sampai nggak dikenal? Berangkatnya aman. Pulangnya katanya sabotase. Karena ada Mossad yang membawa apa itu? Apa namanya? Helikopter. Ini kan udah aneh-aneh. Ya. Saudara, selesai dulu satu. Dibuktikan loh. Kau dibawa ke pengadilan. Tapi terbukti kau nanti tidak bersalah. Haleluya. Kami percaya Yesus bahwa Engkaulah tujuan hidup kami. Tujuan hidup kami tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Oleh karena itu pelihara hidup kami, jagai kami, lindungi kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tetap bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang menang lebih daripada pemenang. Kami naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami pasti dipelihara, diberkati Tuhan, karena Tuhan adalah Gembala agung kami yang menggembalakan kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dan kami sehidangan, makan dengan Tuhan, satu meja dengan Tuhan. Ini tanda keakraban, ini tanda kemesraan antara hubungan kami dengan Tuhan. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada gap. Kami bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, bermesraan dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena oleh darah-Mu Yesus kami dapat kasih karunia anugerah itu. Kami bisa menyatu dengan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Urapi semua kami yang hadir, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Sehingga tidak ada yang terbelenggu, terikat. Tidak ada lagi yang terintimidasi. Tidak ada lagi yang terjerat oleh hal-hal yang membuat kami terpuruk. Karena kami tahu kami ada di muka bumi, diberkati untuk memberkati. Hidup kami diberkati untuk memberkati, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat hidup kami Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah-Mu. Sembunyikan daku belakang salib-Mu. Biar kemuliaan Tuhan nampak di wajahku. Terlihat wibawa-Mu dalam pribadiku. Kuasa-Mu nyata Yesus dalam gerak-gerik dan ucapan yang kusampaikan ketika aku berinteraksi, berkomunikasi dengan semua umat Tuhan yang ada di sini, yang ada di luar sana. Semuanya diberkati. Sehingga mereka Tuhan tidak lagi Tuhan menjalani hidup ini dengan sesuka-sukanya. Mereka menjalani hidup ini dengan serius untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, aku bersyukur Tuhan, aku bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga mereka diingatkan, mereka Tuhan diingatkan lewat apa yang Kukhotbahkan. Sehingga mereka tidak lagi menjalani hidup ini dengan main-main. Mereka siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan hadirat urapan kuasa Tuhan menguasai tempat ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi, sehingga semua kami yang hadir di tempat ini pasti kami pulang diberkati Tuhan, pasti kami pulang sukacita, pasti kami pulang damai sejahtera, karena kami percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melindungi pesta anak domba Allah hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Yel-yel kita 3, 2, 1. Bertobat, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, tidak jalanan, kematian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipegang, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita cakap menangkap kesalahan. Dalam Yesus kita cakap menangkap segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ya, tetap terus ya, tema kita siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Apa yang kita harus persiapkan? Ya, yang kita harus persiapkan adalah hidup kita ya. Roh kita ya. Yang kita persiapkan pikiran kita, hati kita, roh kita supaya siap menyongsong kedatangan Dia yang kedua kali. Mari kita baca Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Saudara, kenapa ada ayat ini? Baca saudaraku yang saya kasih di dalam Matius 3. Haleluya. Ya, ayat 12. Matius 3 ayat 12. Kita baca. 3, 2, 1. Ia akan bersihkan tempat mendirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam bungkuk, tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak padam. Haleluya. Nanti saya akan jelaskan ini saudara. Nah ini ya, kita harus mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Makin hari kita lihat tanda-tanda itu makin nyata saudaraku yang saya kasih ya. Makin nyata saudara. Saudara, ketika ICC ya, Mahkamah Pengadilan Internasional ya, menetapkan Benyamin Netanyahu menjadi tersangka kejahatan perang dan Yoav Galan ya, dan surat penangkapan sudah dipersiapkan dan sudah beberapa negara yang siap untuk menangkap. Yang pertama Jerman, yang kedua juga Irlandia, yang ketiga Prancis, yang keempat Norwegia ya. Jadi kurang lebih sudah 4 orang yang siap untuk menangkap. Sudah 4 negara yang siap untuk menangkap ya Benyamin Netanyahu dan Yoav Galan. Saudaraku yang saya kasih, ini tanda-tanda ya di mana orang Israel akan dihanguskan lagi, akan digenosida lagi. Saudara, jadi Anda masih ingat bagaimana kejadian di Babel ya? Orang Israel mau digenosida, tetapi Tuhan Yesus, Tuhannya mereka ya, Tuhan Yahweh itu sangat dahsyat, luar biasa, sungguh luar biasa, sangat baik saudara, menolong mereka ya. Saudara, kita baca di dalam Ester pasal 10. Ester pasal 10. Haleluya. Oke, Ester pasal 10. Nanti kita akan bahas yang tadi ya. Ester 10. Sudah? Ya. Oke. Sudah? Oh, harus sama ayatnya langsung. Ya, mulai dari ayat 1 saja. Iya. Ester 10 mulai dari ayat 1, oke? Sudah? 3, 2, 1. Terus. Segala perbuatannya yang hebat sama gagah dan penganiayaan sama-sama tersalah kerajaan bukankah semuanya ditulis dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia. Ingat ya, Mordekai ini
bukan orang Persia. Mordekai adalah orang Israel. Oke, next. 3, 2, 1. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak-saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan baik bagi bangsanya dan berbicara keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Terus ayat 3. Ya, sudah selesai. Oke. Saudaraku yang saya kasih, coba baca di dalam Ester pasal 2. Ayat 1 sampai ayat yang berikutnya. Oke. Saudara, 3, 2, 1. Sesudah peristiwa ini, setelah kepanasan Raja Ahasuerus dulu, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Terus. Maka sebab para Ridwan raja yang berkuasa pada baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak negara yang elok rupanya. Terus. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak negara yang elok rupanya di dalam benteng besar, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Terus. Dan gadis yang terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu dan Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Terus. Pada waktu itu ada di benteng susah seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis. Oke, ini Mordekai sama yang dengan tadi. Terus. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang pembuangan yang turut dengan hidupnya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar. Jadi orang Israel ada di dalam pembuangan, ya, dalam kekuasaan Raja Nebukadnezar, dibuang. Terus. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara lainnya, sebab anak itu tidak beri bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diasuh anak oleh Mordekai. Terus. Setelah menikah dan undang-undang raja tersiap dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng susah di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai yang menjaga para perempuan. Terus. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wanginya dan berlaku kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Terus. Ester diberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya. Terus. Terus. Tiap-tiap hari jalan-jalan mereka di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang telah berlaku atasnya. Terus. Tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya ia melawan peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh itu digunakan untuk pemakaian wanginya, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan bulan lagi untuk memakai minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Terus. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang diinginkannya diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Terus. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, bahwa pengawasan Agas, sida-sida raja, penjaga para lebih, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya dan dia dipanggil dengan disebutkan namanya. Terus. Ketika Ester Ini saudara kaya mereka yang mengangkat Ester sebagai anak mendapat giliran masuk menghadap raja. Ya. Maka ia tidak mengendarai suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang dilihatnya. Terus. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10 yang bulan Tebet, pada waktu yang ke-7 dalam pemerintahan baginda. Terus. Maka Ester
dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia boleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengangkat mahkota kerajaan atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu dan tuan. Terus? Kemudian dia datang oleh baginda seluruh perjamuan besar dan saudaranya yang diperjamuan Esther dan baginda menyenangkan kebebasan saja dan berbeda-beda dan serta pengaruh negara bagi raja. Terus? Kemudian Selama anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di gerbang istana raja. Terus? Lalu Esther dan pemberitahuan susu dan kesaksiannya diberitakan kepada Mordekai bahwa Esther tetap membuat perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih sesuatu. Terus? Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit-sakitlah Bigtan dan Teres, dua orang siswa raja yang masuk golongan penjaga pintu. Lalu berdiamlah mereka untuk membunuh raja. Oke. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, bukan Tere ya. Dua orang sida-sida, jadi dua pembesar kepercayaan raja sakit hati sama raja karena raja memperlakukan Esther istimewa, memperlakukan Mordekai istimewa. Ya, mereka sakit hati sida-sida ini ya, sehingga mereka punya ikhtiar ingin membunuh Raja Ahasweros. Terus. Tetapi perkataan itu dapat Diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukan kepada Esther sang ratu dan Esther menceritakannya kepada raja. Terus. Karena itu dipisah dan ternyata benar, maka kedua orang itu disalahkan oleh dia. Dan peristiwa itu dituliskan dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi dua orang tadi sida-sida yang mau bunuh raja, ya, ketahuan oleh Mordekai. Mordekai lapor Esther, Esther lapor Ahasweros, Ahasweros periksa dan ternyata laporan Mordekai benar sehingga dua sida-sida tadi digantung. Haleluya. Digantung. Haleluya. Iya, saudaraku yang saya kasih, kenapa kita harus baca ini supaya kita bisa paham tadi yang di Esther pasal 10 tadi. Ya, nanti kita ke sana. Saudaraku yang saya kasih, ketika bangsa Israel dalam pembuangan dan waktu itu rajanya Ahasweros, ini adalah kerajaan Media Persia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Persia ini sekarang Iran. Ya, Iran. Ya. Jadi 1935 dia merubah namanya Iran, 1997 merubah namanya jadi Negara Islam Republik Iran. Ini Iran, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi di kerajaan ini ada namanya Haman. Haman ini adalah orang nomor 2 di kerajaan. Dia ada panglima tertinggi dan dia sakit hati kepada Mordekai karena semua orang-orang yang ada di kerajaan selalu hormat sampai sujud ketika berpapasan dengan si Haman. Tetapi Mordekai tidak mau dia menundukkan kepalanya dan tidak mau dia sujud kepada Haman karena dia tahu yang boleh disembah, yang harus dihormati hanya Tuhan. Jadi Mordekai dia tidak akan mau sujud kepada Haman karena dia punya iman harus kepada Tuhan dia sujud. Jadi saudara, waktu itu ya raja atau pembesar itu selalu dihormati dengan cara sujud. Dan Mordekai tidak mau melakukan itu. Karena itu bertentangan dengan imannya. Walaupun dia dalam pembuangan yang selalu terancam nyawanya, tapi dia tetap mempertahankan imannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini sudah besar atau belum? Besar ya, tapi kok
Persetelannya kurang. Haleluya. Iya, haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang sekalian dalam Tuhan Yesus, dia mempertahankan imannya. Ya, bagaimana kita dalam situasi kondisi yang sangat tertekan, yang sangat terancam nyawa kita, ya, tapi kita bisa tetap mempertahankan iman kita. Mordekai, dia tetap mempertahankan imannya. Karena mempertahankan imannya inilah, karena mempraktekkan imannya inilah, sehingga Haman membuat ya perencanaan. Ingin membunuh semua orang Yahudi. Jadi dari dulu Israel itu dari dulu sudah mau dihabisin. Haleluya. Haleluya. Iya. Saudara, dia sudah buat surat perintah kepada kepala-kepala daerah. Dulu ya, membawa surat perintah itu ke daerah-daerah itu pakai kuda. Pakai kuda. Jadi nggak langsung sehari nyampe. Ya, nunggu beberapa hari ya. Jadi seluruh orang Israel yang ada dalam kekuasaan Raja Ahasuerus, dalam kekuasaan Haman, karena dia memang sebagai panglima tertinggi. Jadi perintah Haman kepada semua kepala daerah di wilayah-wilayah manapun, semua orang Israel harus dibunuh. Ya, jadi Ahasuerus waktu itu dia menguasai wilayah yang cukup luas. Iya, jadi ada 30-an provinsi kemungkinan gitulah kalau zaman sekarang ya. Seluas Indonesia ini kurang lebih gitulah kira-kira ya. Karena ada negara-negara kecil juga dalam kekuasaan dia. Ya. Saudara, Haman ya, dia punya niat jahat, ingin membunuh semua orang Israel. Tapi Mordekai bisa tahu rencana Haman ini. Mordekai dia tahu. Tapi Mordekai tidak bisa langsung berhadapan dengan raja. Karena ada aturan kerajaan Media Persia ya. Sebelum raja mengulurkan tongkat emasnya, tidak ada seorang pun yang bisa menghadap. Ya. Saudara, dia hanya bisa lapor ke Ester. Ester, tolong kami. Kenapa kalian? Kami mau dibunuh semua ini. Hah? Mau dibunuh paman? Iya, bukan hanya saya, tapi seluruh orang Yahudi, seluruh orang Israel akan dibunuh oleh Haman. Terus apa yang harus kubuat? Kata Ester. Kau harus lapor ke raja. Katakan niat jahat Haman ini terhadap kita. Ester bilang apa? Saya tidak berani menghadap raja karena ada undang-undang Persia. Sebelum raja mengulurkan tongkatnya, tidak ada seorang pun yang boleh masuk, sekalipun itu permaisurinya, sekalipun itu ratu di istana, ya. Jadi tidak boleh masuk. Tapi apa jawabnya Mordekai? Saudara, Mordekai jawab apa? Kalau kau tidak mau ya melakukan itu, jangan kau pikir kau selamat. Kau pun bisa mati di sana. Tapi kami orang Israel, kami punya Tuhan, pasti kami ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Akhirnya apa? Ester dia menghadap raja, walaupun resikonya harus nyawa. Ya, saudara, Ester berkata, seluruh orang Yahudi, seluruh orang Israel dimanapun kalian berada, berpuasalah kalian. Sampai binatang-binatang yang kalian pelihara harus berpuasa. Binatang loh, suruh puasa. Kalau kau piara anjing, anjingnya pun puasa. Piara kucing, kucingnya puasa. Haleluya. Haleluya. Iya. 3 hari 3 malam lagi. 3 hari 3 malam. Saudara, banyak orang puasa ya. Dari pagi jam 5 aja sampai jam 5 sore gak kuat.
Ini 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Bah, jangan kau pikir untuk dapat mujizat itu nggak ada harga yang dibayar. Makanya kemarin di doa malam, Jumat malam saya bilang, saya kenapa nggak khawatir. Saya tahu sistem Tuhan. Selasa nggak ada uang masuk, nggak ada berkat. Rabu nggak ada berkat. Saya langsung, mulai Minggu ya, Minggu. Terus Senin saya bilang, saya puasa, doa puasa. Senin saya bilang sama istri, wah kenapa ini? Wah Tuhan pingin lebih lagi lah, saya puasa lagi. Akhirnya semuanya saudara untuk store istri cukup. Haleluya. Karena saya hanya hidup dengan iman. Saya tidak punya perusahaan. Saya tidak kerja di perusahaan. Saya tidak punya kebun kelapa sawit, tidak punya kebun karet. Saya hanya punya Tuhan Yesus. Dialah masa depanku, hartaku, kekayaan. Aku sudah tahu sistemnya. Haleluya. Yang ikut doa Jumat malam ya, kalian pasti tahu apa yang saya bilang. Ya, orang bisa melawan Tuhan, tapi orang tidak bisa melawan sistem Tuhan. Haleluya. Kau bisa lawan polisi, tapi sistem yang sudah diterapkan di negara ini, yaitu undang-undang, kau nggak bisa lawan. Haleluya. Jadi, saudara, Tuhan sudah punya sistem. Ya kan? Silakan kau lawan aku. Tapi sistem itulah yang akan menghancurkan kau. Makanya Tuhan Yesus pernah bilang, aku datang bukan menghakimimu, tapi firman-Ku yang menghakimimu. Dia sudah punya sistem. Jadi saudara, Ester tahu betul sistem Tuhan. Dia kenal Tuhannya. Dia kenal siapa Yahweh. Dia kenal Elohim Adonai. Dia tahu itu. Sehingga dia bilang kepada Mordekai, kalian doa puasa semua. Sama semua binatang peliharaan. Doa puasa. Langsung dia menghadap raja. Padahal raja belum mengulurkan tongkat emasnya, dia menghadap. Pasti dengan hati yang dak-dikduk. Antara mati dan hidup. Antara mati dan hidup. Ternyata raja senang hati, saudara. Ester, tumben lu. Ada apa? Kok tiba-tiba lu bisa muncul? Ada apa? Wah, luar biasa, saudara. Ester langsung bilang, saya mau buat pesta ini. Jadi saya mau ngundang raja. Dan saya harap juga Haman ikut. Haleluya. Saya harap Haman juga ikut. Akhirnya raja ajak Haman, ayo kita diundang Ester. Haman senang banget. Wih, diundang ratu. Tahu-tahu di pesta itu dia ceritakan semua segalanya. Niat-niat buruk si Haman ini dengan bahasa-bahasa yang teratur rapi, yang betul-betul hanya orang-orang yang berpikir cerdas yang bisa paham. Raja ngerti. Oh, jadi itu ya niat dia ya. Sekarang buat yang gantungan. Buat yang gantungan. Tangkap Haman. Ini saya persingkat karena sebenarnya inti yang disampaikan itu bukan ini. Ini supaya Anda paham dulu. Ya, tangkap. Salibkan dia. Salibkan dia. Haleluya. Jadi saudara, jauh sebelum Yesus disalib, Haman sudah disalib. Haman disalib karena dosanya, Yesus disalib karena dosamu dan dosaku. Haleluya. Itu bedanya. Haleluya. Iya, haleluya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya saudara bebaslah ya Mordekai dari pembunuhan yang akan dilakukan si Haman. Karena pasti yang akan dibunuh lebih dulu orang-orang yang di wilayah kerajaan yang dekat dengan Haman.
Pasti. Iya. Kenapa saudara? Di Ester 10 tadi, ya ada permintaan lagi yang diajukan oleh Ester, oleh Mordekai kepada raja. Ya, coba ke Ester 10. Ya, ada yang diajukan lagi. Ya, padahal Haman kan tadi sudah disalib. Ya. Tadi Haman sudah disalib. Coba kita baca. 3, 2, 1. Terus. Iya. Saudara, kenapa ini bisa ada tertulis? Kenapa Mordekai jadi orang nomor 2? Selain Ester jadi ratu, kenapa Mordekai jadi orang nomor 2? Kenapa saudara? Saudara, tadi kan saya sudah jelasin. Ada 2 orang sida-sida pengawal raja yang mau bunuh raja. Haleluya. Mordekai tahu niat buruk 2 orang yang mau bunuh raja. Dia kasih tahu sama raja. Dan raja selidiki. Dan raja panggil penyelidik. Dari penyelidikan ke penyidikan seterusnya. Ternyata benar apa yang dilaporkan Mordekai. Catat di kitab sejarah kita. Catat Mordekai. Berjalannya waktu saudara. Ya. Raja lagi baca-baca itu. Ya, kalau kita mungkin buku harian namanya. Iya, dia baca buku sejarah tentang kerajaan. Haleluya. Wah, ini Mordekai ini pernah menyelamatkan kerajaan ini, pernah menyelamatkan raja. Panggil ya. Diangkatlah dia menjadi orang nomor 2. Haleluya. Tapi kalau kita baca baik-baik di Ester 10 ini saudara sampai selesainya, di sini masih ada permintaan dari Mordekai dan dari Ester supaya raja memberikan izin kepada mereka untuk menghabisi semua orang-orang yang ingin mau bunuh orang Yahudi. Coba kita baca. Haleluya. Ya. Banyak sanak saudaranya sebab ia mengikhtiarkan baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Terus. Oh ya. Jadi saudara, kalau saudara baca ya, jadi sampai dari berarti ada yang 11 coba. Ya. Ya. 3, udah berbeda ya. Iya, jadi haleluya. Berarti Ester sampai 10 ya? Oh, haleluya. Iya. Iya, jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, iya. Tadi kalau kalian baca mulai dari ayat dari pasal 8, 9 sampai di sini ya, baru paham ya, bahwa Mordekai dan Ester tetap mengajukan supaya semua orang-orang yang mau bunuh orang Yahudi, kepala-kepala negara tadi saudara, semua itu harus dihabisin. Kenapa saudara? Ya. Karena tadi kan bawa suratnya pakai kuda. Iya. Jadi kalau yang di Medan ya lama nyampenya. Iya, jangan sempat nanti sampai surat itu langsung dieksekusi orang-orang Yahudi yang ada di sana. Itulah sebabnya saudara, Ester dan Mordekai minta supaya semua orang-orang yang punya niat jahat terhadap orang Yahudi, baik itu kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah yang sudah terima surat, harus dihabisi. Jadi semua saudara, grup-grupnya si Haman ini habis. Jadi sudah dari dulu ya, Israel mau digenosida. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara,
Israel sebenarnya punya kontribusi terhadap Iran. Israel pernah menyelamatkan Raja Iran yang dulu namanya Media Persia. Tetapi ya begitu. Manusia tidak bisa balas budi. Tetap Israel dianggap kafir, penjahat, pembunuh, ya, karena Hamas. Karena dia cintanya terhadap Hamas. Padahal selama ini hubungan Iran dan Israel ya nggak terlalu masalah banget. Tapi karena Hamas. Saudara tahu apa yang dilakukan Iran beberapa waktu yang lampau? Dia kirim drone sama rudal 300. Daniel Hagari berkata 99% rudal tidak sampai ke Israel. Padahal rudal-rudal canggih yang dikirim. Siapa yang menahan rudal itu? Siapa yang membawa rudal itu jatuh ke laut, jatuh ke hutan-hutan? Kalau bukan Tuhannya Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi kitab suci kita ini saudara, ini bukan kitab suci yang turun dari langit gedebuk gak bisa diceritakan. Yang penting lu percaya, yang penting lu percaya, yang penting itu ada. Enggak. Ini historis sama teologis pasti tidak berbeda. Haleluya. Jadi Anda bisa jelaskan. Beberapa hari ini saya banyak cerita dengan orang Islam ya. Masuk cerita begini. Tapi kalau cerita Yesus Tuhan Juru Selamat, dia langsung nolak. Tapi kalau kita cerita keadaan, kamu tahu nggak? Itu sudah dicatat di Alkitab. Masa sih Pak? Iya ini. Masa sih Pak? Iya. Karena hanya kitab suci kita yang bisa menjelaskan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hanya kitab suci ini. Tidak ada lagi yang lain. Kalau kau beralih ke kitab yang lain, saya nggak tahu lagi bagaimana cara menjelaskan. Nggak ada yang sekonkret kitab suci kita. Haleluya. Sampai negara semua bisa diceritakan. Nanti besok kita cerita lagi tentang apa itu Uni Soviet. Apa itu Paris, Prancis. Ini Iran dulu, Persia saudara. Udah ada di Alkitab. Haleluya. Zaman sekarang teknologi canggih, orang nggak bisa dibohong-bohongi. Di belakang pun jemaat bisa ketik. Persia berubah menjadi Iran tahun berapa? Itu bisa ketik. Tapi jangan ketik-ketik. Jangan duduk-duduk nanti di rumah. Jadi pendeta sekarang nggak bisa bohong-bohong. Haleluya. Haleluya. Ya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Siapa yang menghalangi, menghambat rudal-rudal drone itu? Kok tidak jatuh ke Israel? Tuhan telah berjanji kepada Israel. Di Keluaran pasal 3 ayat 22. Keluaran 3 ayat 22. Ya. Keluaran 3 ayat 22. Haleluya. Ya, Keluaran 3 ayat 22. Kenapa saya suka memberitakan ini? Karena jemaat yang kupimpin bukan kalian saja. Ada ribuan orang di luar sana. Kemarin khotbah kita kemarin 7.000 yang nonton. Berarti 7.000 orang yang diberkati. Yang mengatakan luar biasa Pak, saya jadi paham. Kuat iman saya jadi ini. Haleluya. Oke, 3 Keluaran 4 ayat 22. Maaf ya, Keluaran 4 ayat 22. Oke, sudah? 3, 2, 1. Maka kau harus berkata kepada Firaun, inilah firman Tuhan, Israel anakku suruh. Haleluya. Berani nggak kau? Kalau Tuhan suruh kau Randy pergi ke Jokowi, suruh ngomong ke Jokowi, Resuli Lubis itu anak Tuhan yang sulung. Berani nggak lo? Musa diperintahkan Tuhan datang ke Firaun.
Firaun sebagai raja bilang sama Firaun, jangan main-main itu sama umatku itu. Itu Israel itu, jangan main-main sama dia. Katakan Musa, itu anakku yang sulung Musa. Katakan. Firaun. Sekarang istilahnya presidennya. Firaun pada waktu itu rajanya ketar-ketir. Malam gak bisa tidur, makan gak enak, minum gak enak. Firaun bilang, bebaskan semua orang Israel dari perbudakan ini. Karena Tuhannya sudah menyatakan kekuasaannya. Berapa kali? 10 dulah. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kau masih berhadapan dengan manusia, masih manusia yang memusuhi kau, aman. Tapi kalau Tuhan yang sudah musuhmu, gak aman. Firaun aja ketar-ketir dia. Dikirim kodok. Di kamarnya banyak kodok katak. Sampai satu persatu airnya buatnya air itu darah semua. Sungai Nil, tempat mereka selalu mandi, tempat mereka selalu ambil air minum, jadi darah semua. Padahal pada waktu itu tidak ada pembantaian manusia. Haleluya. Tidak ada pembantaian manusia. Kecuali ada pembantaian manusia. Akhirnya saudaraku yang saya kasih, Firaun bilang, ya Tuhan Allah Israel, janganlah siksa aku. Aku bebaskan mereka. Gagal genosida. Gagal. Saudara, sudah berapa kali mau digenosida? Gagal. Genosidanya Firaun lebih sadis. Dia bilang apa? Ini orang Israel ini kok cepat kali beranak. Iya. Sepertinya kita jadi kalah ini jumlah. Kok mereka waktu masuk ke sini hanya berapa ribu, kok sekarang jadi 3 juta? Hanya berapa tahun beranak. Iya. Kalau dia bunuh langsung secara massal, dia juga takut dianggap raja yang sadis, kejam dan seterusnya. Dia main politik. Dia kasih tahu sama bidan-bidan, itu orang-orang Ibrani yang hamil itu, wanita Ibrani yang hamil, nanti ya waktu udah mau lahir kau cepet datang, itu peras anaknya mati di dalam, aku keluar sudah mati. Jadi kau tidak dianggap pembunuhan, memang mati. Kalau sudah keluar dibunuh kan beda. Saudara, makin bertambah juga. Firaun heran, dipanggil tuh bidan-bidan. Hei bidan-bidan, sini kamu. Kok bertambah terus sih? Nggak kalian bunuh di dalam kandungannya? Wanita-wanita Ibrani ini kuat, raja. Tidak sama dengan wanita-wanita Mesir. Wanita Mesir itu harus, ya, masuk 1. Tekan. 1, ya. 2, ya. Apalagi namanya itu? Pembukaan 3, pembukaan 4, 5, brol. Dia nggak ada pembukaan, nggak pakai pembukaan, nggak ada. Jadi setiap bidan datang udah, oe. Akhirnya apa? Firaun sadar, Tuhan Israel, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Bebaskan dia. Haleluya. Tidak ada Tuhan yang benar yang kita yakini selain Tuhan Israel yang kita kenal di dalam nama Yesus. Haleluya. Dialah Tuhan bangsa-bangsa, termasuk bangsa Arab. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang Arab kan di Israel kan? Banyak. Ya, banyak. Haleluya.
Saudara, ini kita lihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong orang-orang yang dikasihinya. Pertolongan Tuhan begitu sangat nyata, sangat real sekali. Ya, makanya saudara baca Alkitab baik-baik, renungkan firman itu siang dan malam, doa puasa supaya kau dikasih pemahaman, dikasih pengertian, saudara. Ya, coba kita baca Yesaya 54. Yesaya 54 ayat yang ke-17. 3, 2, 1. Senjata yang dilempar terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini konteksnya Israel. Ya. Kalau sekarang kita imani karena kita nempel. Kita sudah nempel di pohon zaitun itu. Kita jadi ranting yang dicangkokkan. Tapi yang aslinya adalah yang di timur tengah sana. Haleluya. 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 Saudara, Alkitab bilang setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara lihat. Lihat sekarang. Perhatikan beberapa bulan yang lalu berita. 300 drone dan rudal yang dikirim Iran. Nggak mempan. Hanya 1% kata Daniel Hagari, Kolonel Daniel Hagari apa Brigjen yang jatuh. Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Betapa hebatnya Tuhan itu. Makanya tidak pantas kau takut. Karena Tuhanmu hebat. Haleluya. Haleluya. Israel kirim drone. Hanya 5 saja masuk semua. Sampai beritanya menghancurkan satu wilayah tertentu. Saudara, tapi Israel tidak mau. Karena fokus dia ke Hamas. Nah, ini hebatnya Alkitab kita ini bisa dijelaskan. Cerita semua bisa dijelaskan. Ada di sini. Kalau kau hanya bilang, ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, begitu aja. Kau harus buktikan ini. Benar gak ini Alkitab ini? Sesuai gak dengan sejarah? Haleluya. Saudaraku yang saya kasih. Orang Israel, Benyamin Netanyahu, Yoav Galan, dan satu lagi Menteri Pertahanan Nasional. Mereka ada 2 menteri, ada Mehanan, ada Menteri Gevir, Menteri Pertahanan Nasional mereka ya. Jadi ada Menhan, ada Menteri Keamanan Nasional. Di Indonesia tidak ada Keamanan Nasional, yang ada Menhan. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka dituduh. Ya. Mereka dituduh genosida. Ya. Oleh Khamir Khan. Khamir Khan itu ketua ICC. Khamir Khan itu kepala Kejaksaan Agung Internasional. Ini Khan ini kayaknya Amzad Khan. Kayaknya India ini. Amzad Khan, Khamir Khan, ada Khan. Syahrul Khan. Amitabh Bachchan, gak ada Khannya ya. Kemungkinan dia dari sana ya. Karena itu dari berapa ratus negara lebih, saudara. Itu dipilih, yang terpilih dia. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dalam pembuktian tersebut hanya sepihak. Israel ya, lewat menteri
Pertahanan Nasional dan Menhannya berkata, kami siap memfasilitasi ICC. Datanglah ke Israel, datanglah ke Palestina, selidiki semua peristiwa ini. Jangan hanya percaya dengan media-media, selidiki. Kan begitu. Soalnya setiap media menceritakan pasti tadi terjadi penyerangan di Rafah, di utara, Gaza Utara, tepi barat kan Zionis. Tadi meninggal 100 orang, kebanyakan anak-anak dan wanita, kebanyakan anak-anak dan wanita, kebanyakan anak-anak dan wanita. Gitu terus pemberitaannya. Saudara bayangkan, kalau 1.200.000 pengungsi setiap dibom atau dirudal, terus yang meninggal katanya banyakan anak-anak dan wanita. Terus pria dewasanya berapa jumlahnya? Logika dong. Berarti 1 juta itu anak-anak dan wanita. 200 pria dewasa. Begitu dong. Betul nggak kira-kira? Logika kan? Makanya saudara, juru bicara Israel, Daniel Hagari berkata, hei, kalian bilang 34.000 yang meninggal. Ini 3 bulan yang lalu. Sekarang udah 35.000 lebih. 34.000. Tetapi kau tahu nggak bahwa 13.000 yang meninggal itu adalah Hamas? Ya harusnya, ya, Menteri Kesehatan Gaza harusnya buktikan. Ini loh anak-anaknya. Ini nggak dibuktikan. Oh Pak, kan sudah ditanam Pak. Sudah ditanam. Loh kan sekarang ada antemortem, ada postmortem. Orang yang sudah bertahun-tahun juga dibongkar bisa ketahuan itu anak si Banjuta atau anak si Lubis. Haleluya. Saudara, kenapa saya menghayati ini? Karena saya tahu betul siapa itu Israel. Saya terus memahami dia. Tuhan terus kasih kepada saya untuk bisa memahami siapa itu Israel ini. Kalaupun saya bisa percaya Yesus karena ada Israel. Kenapa saya bilang di Israel rohani? Karena Yesus keturunan garis dari Israel. Yesus ada dalam aku dalam dia, makanya aku Israel karena ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus kok nggak ada Israel, kau nggak Israel, orang Batak doang kau. Karena banyak orang-orang Islam bilang gini, Yesus kan datang untuk Israel, bukan untuk orang Batak, bukan untuk orang Sunda. Lah, Yesus datang memang awal mula untuk Israel, tapi di Matius 15 ditolak, ya. Sorry, di Matius 15, ya, dia menolak perempuan Kanaan, tapi perempuan Kanaan itu bilang, benar Tuhan, benar, tidak layak saya makan roti dari meja tuannya, karena saya anjing. Tapi anjing kan boleh kan makan remah-remah. Tuhan bilang, imanmu yang menyelamatkan engkau. Mulai dari situ terjadi keselamatan atas bangsa-bangsa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat dalam situasi kondisi mereka lagi diponis bersalah. Diponis bersalah sudah 2 minggu yang lalu. Tapi surat penangkapannya baru 3 hari yang lalu. Udah dikeluarkan tapi belum sampai di tangan Jerman, Irlandia dan yang lain-lain. Saudara, Tuhan buktikan kuasanya. Merinding saya. Bisa pula 3 helikopter jalan bersamaan. 3 atau 4 lah ya, jalan bersamaan. Tapi hanya 1 helikopter yang jatuh. Yang di dalamnya Presiden Iran. Dulu Iran sudah ditolong oleh Mordekai. Harusnya dia sadar diri. Lihat catatan sejarah. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap Iran. Boleh berganti nama, tapi itu tetap sama. Haleluya. Silakan ganti nama kamu. Ya ganti nama aja. Randy ganti nama berulang-ulang. Itu juga orangnya. Negara kita ganti nama besok. Negara apa? Ganti nama lagi. Tetap aja itu. Asal usulnya Indonesia. Haleluya. Masih dituduh lagi.
Katanya ini sabotase dari Mossad. Jadi Mossad itu kok bisa ya dia membawa helikopter. Padahal kan dari Iran sudah jelas. Yang pilotnya itu jelas kan. Presiden punya pesawat khusus dari negara. Nggak mungkin lah yang namanya pilot pesawat itu saudara. Pilot pesawat presiden itu 2.000 orang. Sehingga tidak dikenal. Paling 5-6 orang ganti-gantian. Betul nggak kira-kira? Masa bisa sampai nggak dikenal? Berangkatnya aman. Pulangnya katanya sabotase. Karena ada Mossad yang membawa apa itu? Apa namanya? Helikopter. Ini kan udah aneh-aneh. Ya. Saudara, selesai dulu satu. Dibuktikan loh. Kau dibawa ke pengadilan. Tapi terbukti kau nanti tidak bersalah. Haleluya. Benyamin Netanyahu sudah katakan, saya tidak bersalah. Saya membela negara saya. Saya melindungi rakyat saya dari teroris Hamas. Seandainya dia tidak serang pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang, saya tidak mungkin menyerang. Haleluya. Ya tapi kok diserang terus? Ya kan Hamasnya masih banyak yang belum habis. Maksudnya masih banyak yang hidup. Karena kalau masih hidup, iya, yang dikhawatirkan oleh Benyamin Netanyahu, ya misalnya masih ada 2 batalion. 2 batalion ini nanti akan rekrut lagi, rekrut yang lain-lain. Menjadi pasukan yang besar lagi, akan serang lagi. Jadi, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Israel bilang kami tidak bersalah. Siap, kami akan fasilitasi. Kenapa kalian hanya langsung ketok palu? Belum ada penyidikan, langsung ketok palu. Saudara, kan saya sudah bilang, kalau kita mau bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bicara tentang kiamat, itu saudara, barometernya bukan Indonesia. Ya, bukan juga Jepang, bukan Jerman, tapi Israel. Ya, ini tanda-tanda makin mengerikan. Bayangkan saudara, 124 negara yang berhak untuk tangkap Benyamin Netanyahu. Apa nggak benar Alkitab katakan itu kalau terjadi? Semua negara-negara akan keroyok Israel. Makanya ayat ini kita doakan harapan kita. Ayat ini betul-betul terrealisasi. Haleluya. Mereka dituduh, tapi dibawa ke pengadilan terbukti mereka tidak bersalah. Haleluya. Haleluya. Oh, dahsyat luar biasa. Saya terkagum-kagum dengan Tuhannya Israel. Dengan Tuhan saya yang saya kenal dalam nama Yesus. Terus terang, Tuhan saya itu Tuhan yang disembah Israel. Tapi saya sembah itu di dalam nama Yesus. Ya, saya nggak sembah Tuhannya bangsa lain. Saya sembah Tuhannya Israel. Yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Haleluya. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kenapa saudara kita tidak boleh mengutuk Israel? Karena Alkitab yang mengatakan siapapun yang mengutuk Israel pasti hancur. Coba kita baca di dalam Kejadian 27 ayat 29. Sudah? Kejadian 27. Tentu banyak ayat yang lain lagi, tetapi oke. Sudah? 3, 2, 1. Bangsa-bangsa akan takut kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu,
Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ada saudara-saudara di situ? Tahukah saudara? Abraham anaknya berapa? Yang terkenal aja dulu. Jangan dari keturah. 2. Namanya siapa? Ishak dan Ismail. Itulah yang ke Mesir. Ishak itulah yang tinggal di Israel. Keturunan dari Ishaklah Yesus. Lihat di Matius itu, tidak ada ditulis di situ, tidak ada nama Ismail. Tidak ada di situ nama Ismail. Ya, saudara, memang mereka satu bapak, tapi mereka tidak satu ibu. Ya, tetapi saudara, ini bukan bicara masalah satu bapak satu ibu, karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham, kepada Sarah, bahwa Tuhan akan memberikan anak perjanjian lewat kelahiran, lewat rahim Sarah. Tapi itulah manusia kalau imannya nggak kuat, nggak sabar. Tunggu setahun, kok nggak buncit-buncit lu, nggak buncit-buncit lu. Akhirnya apa? Akhirnya Sarah bilang, udahlah, itu ada Hagar tuh. Kayaknya lagi kesepian tuh di kamar, ayo dong. Ya, daripada kita nanti nggak punya keturunan, harta kita mau kita taruh kemana ini? Karena Abraham itu orang kaya, orang kaya. Haleluya. Nah, dari situlah saudara terus keturunan-keturunan Israel dan seterusnya. Ya, makanya di sini siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Haleluya. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Jadi saya berharap seluruh anak bangsa dan pimpinan-pimpinan negeri ini jangan kutuk Israel. Jangan kutuk Israel. Loh Pak Lubis, mulut-mulut gua sendiri suka-suka gua ngutuk. Iya, saya kan hanya ngomong juga, jangan kutuk. Kenapa? Kalau kau kutuk-kutuki terus, nanti bukan kau aja terkutuk, negeri ini pun terkutuk. Akhirnya saya juga kena imbasnya, kena dampaknya. Saudara bayangkan, kalau Anda seorang petani, tanah itu dikutuk Tuhan, sekalipun kau ini tidak mengutuk Israel, tapi kalau wilayah itu semua mengutuk Israel, tanah itu dikutuk, kau juga dapat imbasnya. Tanam padi nggak hidup, tanam singkong nggak hidup, jagung nggak hidup. Haleluya, haleluya. Dapat imbasnya. Ini sudah masuk 8 bulan perang Israel Hamas. Tapi lihat semua sudah mulai goncang negara-negara. Indonesia kelihatan begini-begini. Ini banyak yang ditutupi. Yakinlah. Banyak yang ditutupi. Tapi negara-negara udah goncang semua. Barat Eropa udah goncang. Saudara. Kemarin saudara tahu. Di Kejaksaan Agung ada drone lewat. Sampai kurang lebih berapa SKS Brimob dan berapa sniper. Baca dong berita. Makanya lu mikirinnya, aduh enggak. Ya jam terbangnya naik dikit lah. Iya kan? Makan pasti Tuhan siapkan. Enggak usah lu pusing-pusing masalah makan. Ya. Ya, enggak usah pusing-pusing masalah makan. Masalah minum. Enggak usah pusing-pusing. Yakinlah. Tuhan suruh kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita aplikasikan. Oh iya benar ya, benar ya. Saudara, itu masih drone 1 yang lewat aja udah begitu. Bagaimana dengan Israel yang drone banyak banget? Susar. Tapi mereka tetap aja. Ya. Shalom ya Elohim. Hai Shalom Elohim. Mereka tepuk tangan. Wah, drone-nya dia dilihat. Ya, rudalnya. Oh, kalau kau lihat videonya ngeri, saudara. Rudal lagi banyak begitu. Mereka nyanyi. Nyanyi.
Salam, alam gitu kan. Sedangkan di Indonesia baru drone 1. Tahu nggak berita ini? Nggak tahu kan? Susah kalau khotbah sama orang nggak paham, ngerti. Ini masuk YouTube, saudara. Ini pertanggungjawabkan. Tahu nggak? Kejaksaan Agung sampai dikawal begitu ketat gara-gara ada drone lewat. Ya kita nggak tahu apa drone Israel atau bukan. Mungkin bisa bukan. Mungkin drone yang dibuat-buat orang gimana nggak tahu lah, nakut-nakuti atau gimana, ya kan? Oh enggak, ini bukan drone begitu. Drone-nya besar kok. Besar. Saudara, Israel setiap hari drone di atas. Setiap hari rudal ada di atas. Tapi mereka tetap memuji-muji Tuhan. Mereka tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Bulan 6 ini tanggal 20-an kalau saya nggak salah ada tour ke Israel. Bayangkan rudal ada di atas udara di negara Israel. Ada drone tapi turis bisa masuk. Itu dahsyatnya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya kalau disuruh ke Israel dibayarin mau. Tapi kalau disuruh saya ke Palestina hari ini dibayarin sampai 100 kali lipat. Sudah dikasih ongkos, dikasih lagi uang 500 juta, saya nggak mau. Kenapa ke Israel saya berani? Aman. Kenapa aman? Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Iya, jangan kutukin Israel ya. Ya, kalaupun orang lain ngutukin kalian gak usah ikut-ikutan lah. Haleluya. Yang ngutuk Israel pasti dikutuk. Yang berkati Israel pasti diberkati. Kenapa saya sampaikan dulu ini? Baru nanti ke topik yang ayat pertama tadi. Supaya kita tahu benar loh yang dibilang Pak Lu mau datang loh Tuhan. Masih main-main lagi kalian kulihat. Makanya waktu Ibu Gembala tadi gitu-gitu saya nggak pernah peduli. Ini sekarang siapa nggak datang nggak peduli. Karena tadi ayat pertama nanti kita masuk ke sana. Haleluya. 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 Saudara, Tuhan Israel yang dahsyat kita baca di dalam Mazmur 121 ayat 4. Inilah sebabnya Israel tidak ada takutnya melawan banyak negara dalam sekaligus loh. Bukan ganti-gantian. Hamas, Hizbullah, semua loh. Houthi, semua loh. Iran. 3, 2, 1. Jangan kau menyembah Tuhan yang suka tidur. Kau pasti mati ditembak drone. Kau pasti mati ditembak rudal. Tapi sembahlah Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang tidak pernah terlelap. Hanya ada satu Tuhan yang tidak pernah tertidur, yaitu Allah Israel, Tuhan Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kenapa ya? Karena ini sulit diungkapkan. Tidak semua pendeta bisa menceritakan ini. Dan kalaupun bisa menceritakan mungkin dia harus bergumul bermalam-malam. Tapi saya enggak, biasa saja. Tanya Daniel, lab jalan terus. Saya ini sebenarnya sama kayak kalian kerja saya. 10.30 sudah lab. Apa yang mau dibicarakan nanti? Jam 7.30 sudah lagi. Jam 5 sore kita harus sudah buat sesuatu. Bukan lab, recording. Kita buat. Jadi nggak bisa kemana-mana juga. Disitulah saya harus jadi berkat bagi banyak orang. Supaya mereka jangan main-main dengan Israel. Haleluya. Haleluya. Kita doakan pemimpin kita nanti Prabowo dilantik. Dia akan izinkan timnas Israel masuk ke Indonesia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ganjar sudah tolak.
Akhirnya semua pemudi hampir semua, ya bukan semua, kecewa dengan dia. Tidak jadi tuan rumah. Orang kan pingin jadi tuan rumah. Iya, aku nggak suka bola, tetapi ya kan saya mengikuti pemuda-pemudi kan. Waktu kami ada di mana ya? Di Lampung. Saya dari hotel heran. Daniel, kok banyak kali orang? Mau ngapain mereka? Jangan-jangan mereka tahu kita nginap sini. 100.000 lebih orang. Di depan hotel kami tuh. Semua padat. Kurang lebih 100.000 lah. Kalau perhitungan saya. 1.000 udah pasti lebih lah. Ya berapa ribu lah. Banyak sekali lah ya. Iya banyak, 1.000 udah pasti lebih. Karena semua jalan raya itu penuh. Iya kan? Saudaraku saya sudah kayak demo lah. Ternyata mereka nonton bola. Dikawal polisi, dikawal tentara. Nonton bola di jalan raya penuh. Wah. Bayangkan saudara. Kalau memang waktu itu ya. Apa namanya ini? Yang ketua bola ini apa namanya? Bukan, seluruh dunia dong. Kita kan bicara dunia. FIFA ya. Kalau FIFA pada waktu itu bilang, "Hei Lampung kau jadi tuan rumah." Terus siapa itu namanya? Gubernur Lampung nolak. Karena ada Israel. Bayangkan saudara. Kecewalah. Udah aku bilang, jangan kutukin Israel. Jangan. Saudara Prabowo itu nggak ada apa-apanya. Sebenarnya nggak ada apa-apanya. Yang membuat dia hebat, dia nggak kutuk Israel. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Saudara, Anda tahu? Semua negara yang punya hubungan diplomatik dengan Israel pasti diberkati. Kenapa negara-negara Arab yang mereka ini memang akidahnya sangat bertolak belakang. Bahkan menurut akidah mereka itu Israel kafir. Tapi kenapa Arab Saudi masih mau bangun hubungan diplomatik? Kenapa negara-negara yang lain, Qatar dan yang lain-lain mau membangun hubungan diplomatik dengan Israel? Karena mereka tahu bahwa Israel adalah tanah yang diberkati. Angkanya saya bilang sama istri saya, kau ke Israel lah walaupun gak ikut saya. Jangan sampai sebelum mati kau gak ke Israel, sayang. Ya. Tapi sepertinya dia harus berdua. Ya kalau berdua saya kan udah ke sana, maksudnya giliran-giliran lah. Haleluya. Apalagi kita mau buktikan nih. Kita bukan seperti naik haji. Kita mau buktikan kitab suci kita ini benar nggak? Yeah. Siap diuji nggak? Bukan saudara hukum yang kelima naik Israel bagi yang mampu. Tidak. Bukan itu maksud saya. Haleluya. Saudara luar biasa. Tuhan Israel tidak pernah terlelap. Kita baca satu ayat lagi. Mazmur 122 ayat 4-6 ya. Kalau saya nggak, ya coba kita lihat dulu. Karena saya nggak pakai catatan. Haleluya. Mulai ayat, ya coba. 3, 2, 1. Mana suku-suku berziarah dari suku-suku Tuhan, bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan Bani Israel. Terus? Sebab ada kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik kepada Raja Daud. Terus? Berdoalah untuk kesejahteraan Israel. Iya betul. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Betul betul. Jadi saudara kita diperintahkan berdoa untuk Yerusalem. Mau? Sedangkan berdoa buat gereja kita nggak bisa, gimana berdoa buat Yerusalem? Haleluya. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Saudara, kalau saudara
tidak antusias mendengar ayat-ayat ini. Ngapain saudara percaya kepada ini kitab suci? Buang aja ini. Wah, ini khotbahnya kok begini. Padahal orang-orang luar yang sudah canggih teknologi rohaninya, dia udah makan minum udah ada, terus nggak ada masalah, rumah tangga beres, semua beres. Dia butuh pengungkapan ini. Makanya coba nanti kita upload, pasti banyak yang nonton. Tapi kalau saudara, jangan takut, jangan khawatir. Pasti yang nonton paling 800.000. Tapi kalau sudah Israel, kenapa? Karena mereka pengen sesuai enggak dengan Alkitab, sesuai enggak. Mereka mau buktikan nih, oh ternyata pendeta Lubis berdasarkan ayat-ayat semua. Ayo kita lihat dia. Ada salah ngomong mau apa? Kita mau delik aduan. Alkitab lah yang disidang nih. Alkitab disidang. Penjarakan Alkitab. Jangan main-main sama Israel. Jangan main-main. Saya berdoa buat presiden. Kita berdoa sebentar. Buat Presiden Jokowi yang memang karena dia kepala negara sempat mengutuk Israel. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Jokowi. Ampuni dia. Kami mencabut kutuk itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, jangan main-main sama Israel ini. Terus bagaimana ya kita yang masih hidup sekarang di bumi Indonesia ini? Bagaimana saudara persiapan kita? Karena semua ini berkaitan dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Persiapan kita itu harus seperti apa? Kita kembali ke yang tadi. Kita harus persiapan. Haleluya. Kembali yang ke tadi, Roma 12 ayat 11. Ini sudah tanda-tanda semakin dekat, makin main-main. Nggak tahu lagi saya, mungkin menganggap remeh kali. Iya kan? Haleluya. 3, 2, 1. Janganlah. Saudara, kemarin saya agak debat kecil dengan istri saya. Karena saya nggak tahu ya. Iya, kalau anak saya ini, si Joshua ada perpisahan ke Gunung Bromo dengan teman-temannya. Ya, saya bilang, kapan kau kasih uangnya? Udah lama. Oh, kan besok hari Minggu, gimana? Aku bilang, ini kan udah mau datang Tuhan kedua kali. Mau mikirin Bromo lagi. Bukan gak boleh, tapi jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan ibadah. Seperti Ibrani 10 ayat 25, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan beberapa orang, tapi semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Tapi istri saya bilang, mereka juga ada ibadah di sana. Ya udahlah, aku pikir mereka ada ibadah di sana. Iya. Saudara, jadi apa persiapan kita untuk menantikan dia? Jaga roh kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang hebat, yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saya pribadi saudara, terus terang, saya pribadi ya, saya selalu bertolak belakang dengan istri saya. Karena istri saya seperti kapan itu ya, dia cerita gimana Joshua ini, mau masuk apa dia. Ya kan? Kalau saya pikir sempil-sempil aja. Kalau mau latihan, yuk masuk polisi aja udah. Atau masuk tentara. Ngapain lu sekolah sampai 5 tahun, 4 tahun. Toto cari kerja juga susah. Toto kiamat pula lagi. Ya kan? Kita mikirin lagi. Mikirin biaya, akhirnya berbuat dosa. Gue bilang udah. Tapi dia gak mau sepertinya ke situ. Ke polisi atau ke tentara sepertinya dia nggak mau. Istri saya bilang, gimana dia? Ih, kamu masih duniawi, saya bilang. Masa kau takut anakmu nanti nggak susah? Kau tahu nggak kita gimana? Saya bilang, saya juga nggak tahu dulu kalau saya bisa seperti ini. Saya bilang, karena dia bilang nanti gimana masa depan dia lah. Saudara, kau tahu arti masa depan? Ini depan, ya.
Ini masa. Betul nggak? Untuk kau bisa mencapai masa depan, itu masa depan. Yang penting kau jalan gini. Sampai. Tapi kalau kau jalannya begini, ini yang dapat. Tuhan sudah siapkan masa depan buat setiap orang yang cinta dan mengasihi Dia. Dan orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, masa depannya masa depan yang cemerlang, yang gilang gemilang, masa depan yang diberkati, tidak akan kekurangan. Tapi jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Waktu itu sampai ini gak saya tampilkan pelayanan saya. Ya udahlah. Ya, sebenarnya salah satunya itu. Udah untuk besok itu. Saudara. Ya. Saya bilang sama Ibu Jega. Ya kan? Kalau kita melayani Tuhan, yang benar-benar kita melayani, pasti Tuhan pelihara. Istri saya bilang, waktu kau di Bangka Belitung, itu kan pas kau pergi tuh, Kamisnya baru diganggu preman itu. Baru diganggu preman tuh kan, jemaat gereja tanpa tembok itu, diganggu preman. Malah Ibu Jega gak ada yang ikut, semua gak ada ikut. Cuma saya sama Mordekai sama, siapa lagi? Mordekai sama Catherine. Nah, kadang-kadang orang-orang yang kayaknya lelet-lelet, entah aneh-aneh, tapi tiba-tiba dia bisa bangkit loh. Lucu. Jadi Tuhan itu gak bisa kita prediksi seperti apa ya. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba dalam kondisi situasi yang begitu, aku di depan supaya mati syahid. Iya, ada orang begitu. Ada orang muji-muji Tuhan, dilihat di sana, berhenti, nggak mau berhenti, terus dia berhenti, takbir. Oh, langsung dia lari. Ada. Jadi memang susah. Ya, ada orang begitu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kau mau percaya nggak percaya, pasti Yesus datang. Cuma bedanya dalam pikiranmu, lama lagi itu, lama lagi itu. Iya. Si Daniel bilang, apa? Ya paling 20 tahun lagi Pak, kalaupun datang katanya. Terus sudah ngelihat situasi begitu, yang negara-negara 124 negara kurang lebih sudah mengakui Palestina sebagai negara yang apa ya, yang penuh merdeka, berdaulat. Langsung Daniel bilang, udah tahu berita Pak, udah tahu berita Pak. Kenapa? Aku bilang, Palestina sudah diakui oleh 124 negara di PBB. Hah? 144 katanya. Udah mau kiamat nih Pak. Aku bilang kalau kau tahu mau kiamat, belilah cincin, belilah jam, belilah baju bagus, kayak sepatu begini, keren kan? Buat apa lagi udah mau kiamat? Dulu saudara saya paling irit. Setelah saya tahu Tuhan mau datang, saya loyal banget sama anak-anak kalau makan apa. Tetapi walaupun gitu tetap ada batasan dong supaya bisa untuk bulan depan dan bulan depan lagi. Saudara, dulu gitu ya. Saya pergi ke Jogja. Terus lihat batik bagus nih. 1 juta. Aduh Tuhan, masuk kamar mandi doa lagi, masuk kamar mandi doa lagi. Akhirnya pas saya keluar lagi, jadi aku bilang, udah diambil orang. Saya seminggu pusing kepala saya. Sampai sekarang saya nyesal. Saya tidak mau lagi seperti itu. Saya sekarang udah berubah pikiran, Tuhan mau datang. Kemarin waktu mau ke KC, Muhammad KC, minggu yang lalu Senin, kita kan naik mobil. Saya telepon. Ya, di apa itu? Apa namanya ya? Sesko TNI ya. Tempat calon-calon jenderal ya. Sesko TNI itu tempat sekolah calon-calon jenderal. Kolonel yang di situ semua sekolah untuk mengambil jenderal. Bisa nggak nginap di mes? Ada nggak? Oh ada. Kami nginap di sana. Nginap di mes kan? Iya. Sebelum nginap di mes, kami live. Sebelum live kan, saya lihat, kok ada nih toko kecil?
Ada sepatu, ada warna hitam, warna ini. Tapi ini yang kulihat warnanya sangat unik. Ya, kalau kau bilang nggak keren, nggak tahu lagi aku ngelihat. Makanya ibu ini tadi, ibu apa namanya, ibu Hendrik. Wih keren kali Pak. Iya, ini karena saya belum setelan. Coba kalau pakai lepis hijau, oh keren banget. Pas. Jadi saya nggak pikir-pikir lagi berapa? 700.000. Prek, bilang. Karena takut saya nanti Toto berpikir lagi diambil orang. Udah mau kiamat ini, aku pikir. Udah nggak usah banyak terlalu menabung-nabung lah, nggak usah. Tabur aja udah. Tuh anak jalanan mana tabur terus. Haleluya. Haleluya. Tapi juga harus ingat, jangan sampai tabur-tabur besok nggak makan. Bukan begitu maksud saya. Kita kan dikasih kecerdasan sama Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, inilah persiapan kita. Roh kita harus kita jaga. Roh harus tetap menyala-nyala. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda mau tahu ya cara kerja roh ya. Cara kerja roh itu saudara, ini hati ya. Ini kalau kita gambarkan ini hati ini bagaikan bumi. Ya, bumi ya. Ah ini roh ini berputar. Memutarin hati ini. Ya, memutarin hati ini. Jadi kalau ada sesuatu yang gak beres di hati kita, kalau roh ini putarnya cepat dia langsung tahu. Tapi kalau lambat di sini dia nggak tahu. Loh kan ada itu di 1 Korintus 2 ayat 9, ayat 10. Roh itulah yang menyatakan hal-hal yang tersembunyi, yang di dalam diri Allah hanya roh Allah yang tahu. Yang di dalam dirimu hanya rohmu lah yang tahu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini mutar nih. Harus tahu cara kerja roh. Ya, ini mutar nih. Makanya jemaat yang saya layani dikit terus orang-orang biasa, kerja pabrik lah, tukang parkir lah apa. Tapi hidup saya diberkati terus kan. Nah, saya tahu cara kerja roh. Ini dia. Ini saudara, kalau kau suam, dia berhenti di sini. Dia ada. Tapi dia nggak bisa beresin yang di sini. Gimana saya kasih contohnya ya? Aduh susah ini. Soalnya nanti yang nonton YouTube supaya bisa tahu dia. Ini cara kerja roh ya. Banyak orang nggak tahu nih. Ini cara kerja roh ya. Kayak gangsing gini ya. Ketika roh kita lambat begini, muternya, di sini banyak hal-hal yang menghalangi berkat. Yang nggak beres lah hidup kita. Karena kemarin berdebat si Mordekai sama si Deborah. Karena Mordekai entah ngomong apa gitu. Dibilang, bohong lu berdosa. Semua manusia sudah berdosa. Emang kok nggak berdosa? Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Paham ya sampai di sini ya? Jadi semua orang pasti berdosa, oke? Tapi kalau kita membangun kapasitas roh kita, ini roh ini cepat dia. Wah, kalau dia sudah begini saudara, ya, karena kalau nggak pakai ini juga kalau di YouTube kedengaran. Kalau dia begini, ini beres. Hati ini beres. Tapi kalau begini, di zoom bro, di zoom. Di sini sudah ada nggak beres. Jadi ini ngendap. Ini dalam bahasa Tuhannya kolesterol hati. Darah tinggi ya. Ya, paham Samuel? Kolesterol hati. Haleluya. Tapi kalau dia kencang, top, habis nih. Kenapa orang suka olahraga pagi? Kenapa? Iya, supaya jangan ada kolesterol, bakar lemak. Ini hati ini punya kolesterol. Ini yang ilmu kedokteran nggak bisa tahu. Yang tahu hanya dokter roh. Ini dia. Ya. Kalau kau berdoa, Tuhan kau ajaib dahsyat luar biasa bersamamu, aku bisa pastilah Tuhan karena aku ini milikmu Tuhan, tak ada yang bisa. Ini dia cepet gini. Di sini ada yang hitam-hitam hilang. Hilang. Kalau yang udah mulai suka roh dia senang tuh. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nama Nail ya. Iya. Haleluya. Tapi kalau suam, haleluya. Apa minum?
Jadi saudaraku yang sekasih, biar roh kita terus menyala-nyala gimana? Ini udah paham ya? Nanti gue suruh kasih contoh kok nggak paham. Haleluya. Haleluya. Iya, makanya ada banyak yang komentar itu kan. Pak, kalau pengajaran-pengajaran gitu nggak usah pakai lagu Pak. Makanya saya nggak pakai lagu. Supaya mereka langsung dengar. Iya. Saudara ini udah paham ya? Udah ngerti ya? Saudara sebenarnya Anda bersyukur bisa di gereja sini. Saya yakin di gereja mana tidak bisa vulgar begini untuk menceritakan apa yang pasti dipoles-poles. Pasti gak ada. Mana ada yang berani kita doa buat Jokowi karena udah ngutuk Israel. Gak ada. Hanya Risuli Lubis yang ngomong. Haleluya. Iya, makanya saudara untuk menyala-nyala ini, kenapa di situ janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kenapa nggak di atas saja? Biarlah rohmu menyala-nyala, jangan kerajinanmu kendor. Kenapa jangan hendaknya kerajinanmu kendor? Baru biar rohmu menyala-nyala. Kenapa? Karena harus rajin dulu. Haleluya, berikan sorak-sorak buat Yesus Tuhan. Haleluya. Saya yakin kalau kita semua rajin doa, kita akan rebut wilayah ini. Tetangga kita kiri kanan depan belakang, semua mereka kita tarik datang duduk di bangku ini, dan bangku ini pun tidak muat lagi. Iya. Makanya jangan kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala. Saudara yang kerajinannya kendor, yang rohnya tak menyala-nyala, ini ayat terakhir. Dia kena tampi. Baca tadi Matius 3 ayat berapa? 12. Siap ya? Haleluya. Saya 5 orang aja saya bawa ke sorga, saya udah luar biasa sebenarnya. Iya, tapi saya juga rindu lah rame datang kan. Oke. Makanya saya tidak mau pusing sekarang. Istri saya yang paling pusing. Kok Jumat gini aku? Ya. Saya pikir yang penting saya layani terus jiwa-jiwa. Ya, 3, 2, 1. Ia akan membersihkan tempat pendidikannya dan mengumumkan dagingnya ke dalam lumbung. Tetapi debu ke dalam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terbakar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi tampi sudah siap ya? Saudara, ini harus saya jelasin. Karena Anda ini banyak yang lahir di Jakarta. Jadi saya dulu saudara, ya saya dulu waktu SMP. Si Jol masih SD lah, jarak-jarak 2 tahun gitu. Jadi kami masak. Jadi dulu ya, dulu beras itu saudara, dulu itu banyak padinya. Beras waktu itu banyak padinya. Karena dulu itu saudara gilingnya ada yang langsung ditumbuk. Ditumbuk padi itu baru berasnya keluar. Ada yang sudah lebih canggih dikit pakai alat lah mesin. Tapi bukan secanggih sekarang. Iya, jadi masih banyak gabah-gabahnya. Kita harus, ibu saya ajari saya. Ibu saya ajari. Biar datang angin nak ngomong apa? Halo golo-golubis, halo golo-golubis, halo golo-golubis. Gitu. Karena saudara di Tapanuli Utara sana itu orang memanggil angin gitu. Ya kepercayaan dia lah ya. Sekarang kita udah nggak begitu lagi ya. Nah, jadi saudara siap ditampi. Haleluya. 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 Ini sudah cukup banyak yang hadir, luar biasa. Saya nggak tahu minggu besok apa ada yang kena tampi. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya harus pasti siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya tidak mau bilang, oh 20 tahun lagi dia datang, 30 tahun lagi, sudah mati duluan saya baru dia datang. Saya tidak mau. Karena kemarin saya bilang sama Daniel, nak, Bapak dikasih tahu Tuhan, Bapak pirasat nih. Sepertinya Bapak ini sepertinya Bapak ini sampai, nak. Jadi Bapak nanti ikut menyongsong Tuhan, nak, saya bilang. Pirasat Bapak begitu, tapi belum jelas banget. Tapi pirasat Bapak semakin hari kok, iya ya, saya menyongsong. Wow. Saudara kalau kau mati ya. Nah, di situ dulu kau di Hades ditaruh. Kalau yang nggak jelas, kalau yang jelas di Firdaus. Walaupun Firdaus itu udah indah kayak sorga, tapi kau masih menunggu juga. Kapan aku dipindahkan ini? Kapan aku dipindahkan?
Tapi ketika nanti menyongsong dia, kita nggak ke Firdaus lagi. Langsung. Anda mau langsung atau mampir? Langsung. Mau langsung atau transit? Langsung. Karena itu siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau tidak transit, engkau langsung sampai ke tahtanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mantap kan kalau orang mau dengar serius? Mantap. Kalau mau dengar serius. Haleluya. Ora masyaka murala basyaka babas. Tuhan, semua umat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, katanya mereka tidak mau transit Tuhan. Mereka mau langsung. Amin. Tapi di sisi lain aku tahu Tuhan ada alat penampi Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa. Janganlah mereka Tuhan dibawa oleh angin ketika ditampi seperti gabah. Biarlah mereka ketika ditampi, mereka tetap ada di tampian itu. Mereka tidak keluar di bawah angin. Ora kama syaka mayuriasi kata kurala babasyaka babasi. Angkat 12 tangan. Angkat hati. Pandang ke Yesus. Pandang ke Yesus. Haleluya. 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 Pandang ke Yesus. Pandang ke Yesus. Oh, Tuhan kita dahsyat. Alkitab kita ini dahsyat, saudara. Alkitab kita dahsyat, luar biasa. Saya terkagum-kagum ya. Saya bisa jelaskan apa yang terjadi di Iran. Saya bisa jelaskan Moskow itu apa di Alkitab. Wih, luar biasa. Luar biasa Alkitab kita. Dahsyat, saudara. Ini bukan karangan saya, tapi diakui oleh ahli sejarah bahwa Iran itu dulu adalah Persia. Haleluya. Saudara, siapkah saudara untuk menghadap tampian ini? Oh, ramasyakara basyakata. Berdoa biar rohmu kembali bangkit, berkobar, menyala, menyambar. Semangat yang baru Tuhan impartasikan kepada mereka sehingga tidak ada roh letih, letoy, loyo, lesu. Saudara, ada satu ayat yang saya tadi belum sampaikan ya. Wahyu 3 ayat 16, yang suam-suam kuku akan dimuntahkan, saudara. Karena itu biar rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ora basyaka bababas. Ora masyaka babababa. Saya sudah jelaskan secara detail sistematis, saudara. Iya, persiapan kita apa? Menjaga roh kita tetap menyala-nyala. Waktu Yesus datang kedua kali, pasti kita orang-orang yang berhak menyongsong Dia. Dan kita nggak transit di alam barja, kita nggak transit juga di Hades. Langsung ke taktanya Tuhan bersama Dia. Hayara masyakara. Luar biasa Tuhan pengungkapan ini. Saudara, waktu saya khotbah itu tidak ada itu dari malam. Oh, nanti saya bilang transit, saya bilang nggak ada. Roh Kuduslah yang memimpin hamba-hambanya. Kalau hamba-hambanya dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, tidak akan pernah kehabisan pengajaran. Saudara, saya mau saudara betul-betul senang baca Alkitab. Bukan sekedar, oh Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita. Bukan itu. Ajar mereka memahami kebenaran firman itu. Saudara, Tuhan segera datang. Segera datang. Pasti datang. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, persiapkan roh kami tetap berkobar, menyala, menyambar
tidak letih, letoi, loyo, lesu, tidak suam, tetap semangat, tetap rajin, berkobar, menyala, menyambar di dalam Kristus. Dan kami siap Tuhan untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena kami tahu kalau kami mati sebelum datang Tuhan, kami masuk alam Firdaus. Tapi kalau kami menyongsong Engkau, langsung kami bersama-Mu di kerajaan. Haleluya. Saudara, setiap saya mau keluar negeri atau kemana saja ya, cari pesawat, saya bilang, yang langsung Daniel, yang langsung. Jangan transit saudara ya. Jangan transit. Ikut doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya, kami sudah dipersiapkan Tuhan. Dan kami siap, kapanpun Tuhan Engkau datang, kami sudah siap menyongsong Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan